suasananya tuh asri sekali ya Bu Chesna ya, tadi rumah baca, kemudian masjid, lingkungan posyandu, dan tadi kamar mandi jenazah itu ya Bu ya. Iya. Aduh, ini sudah ganti baju, bajunya bagus sekali. Iya, ini produk UMKM dari NTT dan ini pakai pewarna alam. Wah. Ini yang bikin ibu-ibu. Jadi saya setiap kali ke daerah atau ada pameran, udah pasti saya akan beli produk UMKM. Kalau kita tidak sendiri yang mempromosikan mereka, siapa lagi? Iya. Bagus Bu, cakep banget. Terima kasih, nanti aku terima kasih. tanya-tanya abis ini ya. Boleh. Lanjut ngobrolin masjid nih Bu. Nah, masjidnya kan tadi di desainnya juga nggak seperti masjid-masjid biasa yang saya lihat ya, yang saya kunjungi. Ini terbuka, apa karena tadi selain buat masjid, buat apa lagi Bu? Bisa? Jadi sebelum saya membangun masjid ini, saya melakukan research sebenarnya apa sih sebenarnya fungsi masjid di zaman Nabi Rasulullah zaman dulu. Nah, jadi ternyata masjid itu fungsinya itu adalah sebagai community center. Jadi tempat di mana kita bisa mendapatkan edukasi untuk mencetak future leader di generasi-generasi tersebut. Kita bisa melakukan pengajian, kita bisa melakukan rapat lingkungan, kita bisa mendapatkan kesehatan, olahraga, dan juga untuk akhirat kita juga bisa mendapatkan di mana tempat ini bisa untuk pemandian jenazah sebelum dikuburkan juga bisa nginep di sini. Jadi sebenarnya fungsinya ini sudah lengkap sesuai dengan research yang saya lakukan waktu itu. Jadi serbaguna ya. Serbaguna. Jadi dan tadi lingkungan tempat yang Ibu buat ini ada unsur pendidikan tadi rumah baca, ada kesehatan dengan adanya posyandu, ada kerohanian dengan adanya masjid, dan masjid ini bahkan fungsinya untuk segala macam tadi pertemuan warga, diskusi gitu ya. Dan mungkin tadi pembinaan leader-leader ya Bu ya. Sama di sini juga sering dipakai warga untuk pernikahan. Pernikahan? Iya, kayak kemarin itu ada 750 undangan, ada yang menikah warga dekat sini dan dia tidak punya tempat untuk ini, untuk melakukan hajatannya. Boleh di sini. Kalau untuk skala itu kita hanya minta mereka membayar listrik aja sih sebenarnya. Tapi sebenarnya duit pun yang dikasih ke kami itu kami sumbangkan lagi sebenarnya, supaya di situ ada kayak subsidi silang lah ya. Jadi pemanfaatannya tuh benar-benar bermanfaat sekali ya Bu ya, untuk lingkungan atau mungkin masyarakat sekitar yang membutuhkan. Dan tadi ya luar biasa Bu Chesna. Bahkan nggak sama sekali tidak, ini hanya bayar listrik dan itu pun nanti Ibu saya sumbangkan lagi untuk kegiatan sosial lain. Itu pun juga kita mengajarkan kepada masyarakat nggak apa-apa memakai ini dengan di-charge untuk biaya listrik, tapi kan sebenarnya kan itu dimanfaatkan juga tuh duitnya untuk orang lain. Jadi mereka secara tidak langsung juga memberikan bantuan. Belum tentu setiap orang itu bisa mengundang 750 orang. Dari cerita Ibu, pengalaman yang Ibu bagikan itu kan banyak banget hal-hal yang memang bermanfaat bagi orang lain. Mungkin buat kawan Prima atau mungkin pemirsa yang menonton acara ini, tips atau apa sih Bu supaya hidup kita ini bisa bermanfaat untuk orang lain dari Ibu Chesna? Wah, itu pertanyaan yang bagus banget nih Mbak Santi. Sebenarnya kalau saya sih simple aja, hidup ini adalah apa yang kita akan tuai sebenarnya. Jadi kayak tadi saya bilang, jangan pernah takut untuk bermimpi. Itu satu. Yang kedua, kita harus selalu punya confidence untuk menghadapi challenge apapun yang ada di depan kita. Karena nggak mungkin hidup ini selalu lancar-lancar aja. Tapi ingat bahwa at the end of the day ada yang namanya Allah SWT yang selalu akan membimbing kita dan memberi satu pemahaman dan satu kepedean kepada kita bahwa yes, kita bisa achieve dream kita. Mungkin itu aja dari saya. Yakin ya Bu? Yakin, harus yakin. Pada akhirnya kita berserah diri pada Allah, pasti atas niat baik kita, apa yang kita lakukan tujuannya baik, Allah akan membantu kita ya. Dari itu yang Ibu rasakan dan itu terwujud ya Bu? Iya, betul. Tadi Ibu sudah mewujudkan apa yang Ibu
ingin wujudkan saat ini. Tapi masih ada nggak sih Bu yang ingin Ibu gapai, ingin Ibu capai, dan ingin Ibu wujudkan? Wah, masih sebenarnya. Banyak mimpinya banyak nih. Banyak banget mimpinya. Kalau saya sih mungkin ada 1000 mimpi, nggak perlu 1000 itu terjadi karena pasti nggak akan terjadi. Tapi 1-2 terjadi itu aja udah mestinya bikin kita happy. Iya, udah bersyukur ya. Iya, jadi saya mungkin di fase berikutnya bagaimana ini bisa dijadikan yayasan di mana kita bisa juga mendapat bantuan dari global juga sehingga apa yang kita mulai untuk mendidik generasi ke depan ini juga bisa didengerin oleh negara-negara lain sehingga mereka akan membuka tangannya untuk membantu kita. Oke. Gitu. Wah, Bu Chesna, mungkin di sesi akhir ngobrol kita nih Bu, pesan Ibu Chesna untuk wanita Indonesia, yang tadi Ibu bilang wanita Indonesia itu, perempuan itu punya peranan penting, peranan sentral, gitu kan, baik perekonomian, mungkin di keluarga dan sebagainya, pendidikan anak-anak, kesehatan anak itu adalah peranan wanita. Jadi mungkin pesan untuk wanita Indonesia apa? Saya selalu melihat seorang wanita itu sebagai informal leader. Informal leader. Karena kita itu di dalam rumah itu kita sudah mengatur semuanya sebenarnya. Dari kecil kita dididik untuk ngurusin masakan, untuk ngurusin rumah dan sebagainya. Jadi mau nggak mau waktu kita keluar dari role kita di rumah itu, kita itu sudah punya yang namanya bekal untuk menjadi the real leader untuk masyarakat luas. Jadi jangan pernah pikir saya nggak bisa nih jadi CEO, saya nggak bisa nih jadi ketua misalnya IWAPI. Bisa, karena kenapa? Kita itu dididik dari kecil sudah menjadi informal leader. So believe in yourself, udah pasti kita bisa. Wah, luar biasa. Baik, kawan Prima, dari apa yang kita dengar sama-sama, dari apa yang Ibu Chesna sampaikan, jadi buat kawan Prima, pertama, jangan takut untuk bermimpi. Dan tadi tidak usah muluk-muluk, tidak harus yang tadi yang seperfect mungkin, tapi mulai aja dulu. Dari apapun nanti dengan berjalannya waktu, pasti akan ada tangan-tangan yang membantu ya. Pasti akan tadi jalan Tuhan atau apa itu akan terbuka. Bu Chesna, seru banget dan sangat bermanfaat sekali cerita-cerita Ibu, kisah dari yang Ibu bagikan kepada kami. Terima kasih banyak, mudah-mudahan terus berbuat sesuatu untuk wanita Indonesia ya. Amin. Terima kasih banyak Mbak Santi. Terima kasih banyak. Mohon maaf nih kalau kita gangguin Ibu. Oh enggak apa-apa. Dengan senang hati kok. Dengan senang Sampai hati. ketemu lagi ya Bu ya. Sampai ketemu lagi Mbak Santi. Lagi, dan kita bikin program lagi untuk wanita Indonesia. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Kawan Prima, demikianlah perbincangan saya dengan Ibu Chesna Anwar, sosok wanita inspiratif yang telah membagikan pengalaman menariknya untuk kita semua, khususnya bagi perekonomian tanah air. Saksikan terus Sri Kandi Inspiratif Indonesia lainnya hanya di Prima Woman Series edisi spesial Sri Kandi Prima.